ini aku akan mengajak kalian untuk menjelajahi keindahan serta sejarah yang ada di Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang memiliki bangunan yang terdapat sejarahnya sendiri. Selain aku mau memperlihatkan dan menerangkan sedikit sejarah yang ada di Kota Lama Semarang, aku juga mau mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa tempat yang ada di Kota Lama Semarang. Selamat menyaksikan! Halo, jadi aku sudah sampai di Kota Lama Semarang. Kota Lama menjadi salah satu ikon primadona bagi warga Kota Semarang sampai mancanegara turut datang ke Kota Lama ini. Kawasan Kota Lama Semarang dahulu disebut juga Old Stage. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad, dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi dan stasiun Tawang. Perjalanan menuju Gereja Immanuel. Jadi aku sudah sampai di GPIB Immanuel. Atau Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Jadi gereja ini tuh masih beroperasi sampai sekarang, dibuat beribadah mulai pukul 9 sampai 5 sore. Ini merupakan salah satu peninggalan Belanda Yang merupakan gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada 1753. Gereja ini direnovasi pada 1894 dengan menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Nama Blenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Gereja ini hingga sekarang masih dipergunakan setiap hari Minggu. Semarang Creative Gallery dulunya merupakan gedung bekas Deja Pacipang yang lokasinya berada di Jalan Lejen Suprapto tidak jauh dari Gereja Blenduk. Di dalam Semarang Creative Gallery ini terdapat berbagai barang hasil produksi UMKM di Semarang seperti baju, tas, sepatu. Nah, masih di gedung yang sama, tepat di sebelahnya terdapat pasar barang antik. Di pasar ini tersedia berbagai barang antik mulai dari abad ke-13 sebelum Masehi, seperti uang kuno, garis, telepon tahun 70-an, buku-buku kuno, mangkok, dan guci yang usianya sudah berabad-abad. Pasar ini menjadi incaran wisatawan domestik maupun mancanegara karena harga dan jenis barang yang bervariasi, mulai dari 25.000 hingga jutaan rupiah, disesuaikan dengan kualitas dan nilai historis barang tersebut. Nah, selain itu, aku mau ngajak kalian ke Semarang Art Gallery. Letaknya ada di belakang Hotel Kota, dan kalian juga bisa lewat di samping Spiegel. Ini aku lewat di samping Spiegel atau di antara Hotel Kota dan Spiegel. Dari situ kita tinggal berjalan lurus hingga kita melihat papan nama Semarang Contemporary Art Gallery. Lalu kita masuk lewat kanan atau kiri ini untuk membeli tiket terlebih dahulu. Tiket masuk senilai 25.000 per orang. Dan perlu diingat untuk hari tutupnya yaitu pada hari Senin. Jadi aku udah di Semarang Art Gallery. Ini kalau tema kali ini dari dunia belum sudah, dari beberapa karya-karya seni yang ada di dalamnya akan kutunjukkan kepada kalian. Nah, jadi di Semarang Art Gallery ini setiap 3 bulan sekalinya temanya akan berbeda-beda, karya seninya juga akan berbeda-beda. Ini juga untuk membuat pengunjung tidak merasa bosan untuk karya-karya seninya. Nah, tajuk dari pameran ini yaitu Dunia Bumi Sudah yang dipetik oleh kurator pamerannya dari Sajak Rifai Amin dalam bukunya bersama Asrul Sani dan Khairul Anwar di 3 Menguak Takdir 1950. Nah, kalian bisa lihat beberapa karya-karya seninya dan juga ada beberapa yang di lantai 2. Jadi habis ini aku mau ke lantai 2. Selain pameran atau karya-karya seni ini yang memukau dan memiliki arti, bangunan ini juga memiliki sejarahnya tersendiri. Bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai tempat tinggal Pastur L. Prinsen dan tempat ibadah umat Katolik sebelum gereja Gedangan didirikan tahun 1875.
Bangunan ini kemudian diruntuhkan dan dibangun gedung baru pada tahun 1918. Hingga Kris Darmawan melakukan konservasi dan tahun 2008 dipergunakan sebagai Semarang Galeri. Mau keluar, kita mau beli minum. Ternyata di depan situ ada estetik. Kita ke sana. Until the sky was falling, held my breath to every single storm. Aku mau menunjukkan kalian pusatnya di Kota Lama Semarang. Di belakangku ini adalah Gedung Marba yang ada di Kota Lama Semarang, dan di depan aku ada Taman Sri Gunting. Ini tuh merupakan jantung dari kawasan di sini, dan bisa dibilang ini adalah pusatnya Kota Lama Semarang. Di masa lalu, taman ini dikenal sebagai parade plan atau lapangan yang digunakan untuk parade militer pada zaman dahulu karena lokasinya dekat dengan barak militer. Kalian bisa lihat tepat di depan sana itu merupakan Taman Sri Gunting, letaknya di sebelah Gereja Immanuel atau Gereja Penuh. Dan emang di sini benar-benar ramai, dan di belakang ada Gedung Marba. Selanjutnya Gedung Marba. Gedung Marba dibangun dan dimiliki oleh seorang saudagar kaya dari Yaman yang bernama Marta Batjunet. Nama gedung ini merupakan akronim dari nama pemiliknya. Fungsi gedung ini awalnya ada dua, yaitu sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang. Jadi setelah berkeliling-keliling, aku mantap nih di samping gereja Belanda. Makan dulu ya. Aku udah selesai jalan-jalan keliling-keliling di Kota Lama. Ada beberapa tempat yang udah aku kunjungi. Nah, mungkin belum semuanya bisa aku karena keterbatasan waktu ya. Jadi kalian bisa mencoba. Ada beberapa, ada banyak, bukan beberapa tapi banyak tempat yang bisa memperkenalkan keindahannya bangunan bangunan Belanda. Thank you.